Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan review buku The History of the Quranic Text. Dilanjutkan bab ke-7 berjudul Mushaf Utsmani. Ketika kekhalifahan yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman ditemukan adanya perbedaan dalam bacaan Al-Qur'an, yang dimana masalah itu sudah diragukan ketika kekhalifahan Sayyidina Umar, yang dimana ketika itu utusan Sayyidina Umar mendakwahi Al-Quran menggunakan dialek Hudoil, yang dimana itu tidak sesuai dialek yang aslinya, yang dimana dialek yang aslinya itu dialek Quraisy. Dan masalah ini dikomentari oleh Ibnu Hajar, yang dimana bagi kalangan umat Islam bukan Arab yang ingin membaca Al-Quran, pilihan bacaan yang paling tepat adalah berdasarkan dialek Quraisy. Sesungguhnya dialek Quraisy merupakan pilihan yang terbaik bagi kalangan Muslim, bukan Arab. Dan juga ada dua riwayat yang dimana Khalifah Utsman ini membuat rencana untuk mengumpulkan kembali Al-Quran gitu. Menyusun naskah kembali maksudnya. Yang dimana riwayat pertama, Sayyidina Utsman meminjam mushaf milik mantan istri Nabi yang bernama Siti Hafsah, yang dimana mushaf itu mushaf asli gitu, yang pernah ditulis ketika masa zaman Nabi. Dan Utsman mengirimkan surat kepada Hafsah, kirimlah suhuf kepada kami agar kami membuat naskah yang sempurna, dan kemudian suhuf itu akan kami kembalikan kepada Anda. Dan Hafsah pun mengirimkannya kepada Sayyidina Utsman atau meminjamkannya. Dan Sayyidina Utsman pun mengutuskan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisam agar memperbanyak salinan atau menduplikasikan, ya, guna untuk disebarkan gitu, supaya bacaan kembali seragam, agar bacaan Al-Quran para umat muslim itu seragam, sama semua gitu, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Di riwayat kedua ini, Sayyidina Utsman membentuk panitia gitu, yang dimana terdiri dari 12 orang. Berbeda ketika di riwayat pertama itu hanya 4 orang utusan saja, namun di riwayat kedua ini ada 12 orang utusan, yang dimana 12 orang yang diutus oleh Sayyidina Utsman ini adalah diantaranya Said bin Al-As, Nafi bin Zubair bin Amir bin Naufal, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Az-Zubair, Abdurrahman bin Hisam, Katir bin Aflah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Malik bin Abi Amir, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amir bin Al-As. Dan ketika tugas ini sudah selesai, Khalifah Utsman segera memerintahkan agar supaya mushaf-mushaf yang mengalami perbedaan dalam bacaannya untuk dibakar saja, karena dikhawatirkan akan terjadi kembali gitu perselisihan atau perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Maka lebih baik teks Al-Quran yang mengalami perbedaan atau perselisihan tersebut dibakar saja. Dan ketika itu dan di buku ini juga diceritakan bahwa masyarakat di sana pun tidak ada yang menolak atas perintahnya Utsman. Semua menurut apa yang telah diperintahkan.
Dan ketika sudah selesai penulisan Al-Quran tersebut, mushaf-mushaf tersebut disebarkan ke beberapa negara Islam, yang dimana menurut beberapa laporan ada 4 mushaf disebarkan. Satu mushaf disebarkan ke negara Kufah, satu ke Basra, dan satu ke Suriah, dan satu lagi disimpan di Madinah. Namun ada riwayat lain mengatakan ada juga yang disebarkan ke Mekah, ke Yaman, dan juga ke Bahrain. Ad-Dani lebih cenderung menerima laporan riwayat pertama. Profesor Shauki Doif percaya bahwa yang dibuat itu ada 8 naskah, karena yang satu laginya itu naskah dibuat untuk Utsman itu sendiri gitu. Tadi kan naskah disebarkan ke 7 negara dari 2 riwayat. Namun ada satu naskah lagi, yang dimana naskah itu untuk Sayyidina Utsman sendiri. Al-Yaqubi, seorang sejarawan Syiah, berkata bahwa Utsman mengirim mushaf ke Kufah, Basra, Madinah, Mekah, Mesir, Suriah, Bahrain, Yaman, dan bila ditotal semuanya itu ada 9 mushaf yang disebarkan, yang dimana satu mushaf lagi disebarkan ke negara Mesir. Mungkin itu saja pembahasan di bab 7 tentang mushaf Utsmani. Lanjut ke bab 8, yaitu tentang perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Utsmani. Tanda pemisah surat di mushaf Utsmani itu dengan tanda bacaan bismillah. Jadi dulu tidak ada gitu tanda pemisah surat, hanya dengan kata bismillah saja gitu, pemisah dari antara surat ke surat gitu. Ketika sudah ditemukan kata bismillah lagi, berarti sudah ganti surat. Mungkin ibaratnya seperti itu. Dan untuk pemisah ayat di mushaf Utsmani ini berbentuk seperti ada 4 titik ataupun seperti logo berbentuk segitiga, yang dimana itu sangat berbeda ketika dibandingkan dengan Al-Quran yang sekarang gitu. Setiap ganti ayat gitu kan ada angkanya gitu, ada bulatan, ada angka. Kalau di sini nggak ada pemisah ayat antara ayat ke ayat yang lainnya, hanya sebuah bentuk titik-titik ataupun logo berbentuk segitiga. Kemudian ada juga tanda ciri khusus tiap ayat ke-5 ataupun ayat ke-10. Seperti ada tanda khusus setiap 10 ayat gitu, ditandai dengan tanda khusus. Mungkin itu saja sih untuk review buku The History of Quranic Text. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut review buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Sebenarnya isi pembahasannya sama persis dengan apa yang tadi sudah saya bahas. Mungkin di sini saya akan mengambil satu subbab dari buku tersebut yang mungkin ingin saya bahas, yaitu tentang karakteristik resem Utsmani atau mushaf Utsmani. Menurut buku itu, buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, Sayyidina Utsman mengkodifikasi Al-Quran atau menaskahkan Al-Quran, mengurutkan surat yang kecil digabungkan dengan surat yang kecil lagi, atau surat pendek digabungkan dengan surat yang pendek lagi, dan begitupun surat yang panjang digabungkan dengan surat yang panjang lagi.
Ya, mungkin bisa kita lihat seperti Quran di zaman sekarang gitu. Kalau juz 1, juz 2 gitu kan suratnya panjang-panjang gitu kayak Al-Baqarah, An-Nisa, berbeda dengan juz 30 yang dimana isinya surat pendek semua. Ya, mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.